Pada video kali ini kami akan mencoba membuat program CNC milling menggunakan Mastercam, mulai dari menggambar, menentukan tipe post processor mesin, kemudian setup benda kerja, simulasi pemesinan atau verify, dan yang terakhir adalah pemrograman dan pengeditan program CNC. Berikut ini adalah gambar kerja yang akan kita buat pada program Mastercam. Langkah yang pertama kita lakukan adalah dengan cara membuat gambar 2 dimensi. Kali ini kami menggunakan Mastercam X9. Berikut adalah tampilan dari Mastercam X9. Dan inilah hasil gambar kerja 2 dimensi yang sudah kita buat pada Mastercam X9. Kemudian selanjutnya setelah kita selesai membuat gambar 2 dimensi, langkah yang kedua adalah menentukan mesin yang akan kita gunakan. Caranya kita masuk pada mesin type, kemudian mill. Di sini kita bisa menentukan tipe mesin yang akan kita gunakan melalui manage list. Nah, di sini ada beberapa tipe mesin, kemudian kita pilih, kemudian add, oke. Setelah kita menentukan mesin yang kita gunakan, langkah selanjutnya adalah kita panggil dengan cara masuk pada mesin type, mill, kemudian klik OK. Muncul mesin yang akan kita gunakan. Langkah selanjutnya yang ketiga adalah kita setting benda kerja. Masuk pada properties, kemudian stack strap. Nah, di sini untuk menentukan setting benda kerja, kita menggunakan bounding box, kita blok, kemudian untuk nilai Z-nya kita isi dengan nilai untuk ketebalan dari job yang akan kita kerjakan. Di sini adalah 15, maka kita masukkan untuk Z-nya adalah 15, kemudian OK. Langkah selanjutnya yang keempat adalah kita menentukan tool path-nya. Untuk proses ini yang pertama kita lakukan adalah kita proses facing. Untuk proses facing, langkah yang pertama kita lakukan adalah menentukan tool yang akan kita gunakan. Kita masuk pada menu tool, kemudian select library tool. Kemudian di sini kita masuk pada filter, kita tentukan jenis pisau yang akan kita gunakan. Nah, kali ini untuk facing kita menggunakan end mill flat. End mill flat, kita pilih, oke. Nah, yang kita gunakan adalah end mill dengan ukuran diameter 12. Kita pilih, kemudian kita OK. Nah, kemudian di sini sudah muncul untuk tool end mill diameter 12. Kita beri penomoran 1, kemudian feed rate-nya 200, kemudian spindle speed-nya 200, kemudian part rate-nya adalah 500. Untuk parameter kita menggunakan metode atau style zigzag. Di sini ada beberapa pilihan, zigzag, one way, kemudian one pass, dan yang terakhir adalah dynamic. Di sini saya menggunakan zigzag karena di sini lebih menghemat waktu. Kemudian saya OK. Setelah facing, langkah yang kedua adalah kita menentukan kontur. Untuk facing, gerakannya seperti ini. Nah, ini adalah proses dari facing, bergerak secara zigzag. Kemudian yang kedua adalah kontur. Facing, kemudian yang kedua kontur. Kita mengerjakan pada bagian atas ini. Parameter yang kita gunakan untuk toolnya kita tetap menggunakan tool nomor 1 dengan diameter 12, feed rate-nya 200, spindle speed 2000, round rate-nya 500. Cut diameter kita menggunakan kompensasi komputer, direction-nya left, kemudian dekat kita nonaktifkan, multipage nonaktif, linking parameter, feed rate-nya 10, kemudian feed plane-nya 2, top stop 0, dan kedalamannya adalah min 8. Jadi kedalaman di sini ini adalah proses yang pertama kita kerjakan dengan kedalaman -8. Kemudian kita OK.
Nah, kemudian selanjutnya untuk yang ketiga adalah kontur. Jadi kita akan mengerjakan bagian sisi ini. Nah, untuk parameter kita menggunakan toolnya adalah nomor 1, tetap 12, kemudian dengan bitrate 200, spindle speed 2000, padatnya tetap 500, kemudian untuk cut parameter kita menggunakan compensation type-nya adalah komputer, direction-nya left, kemudian untuk deep cut-nya kita mengaktifkan, linking parameternya, bitrate-nya adalah 10, feedback-nya 2, top of stock-nya 0, dip-nya adalah min 8, incremental, kemudian kita oke. Kemudian untuk yang keempat, kita tetap melakukan proses kontur pada bagian ini untuk pengepasan. Untuk parameternya di sini kita menggunakan untuk tool dengan diameter 12, kemudian bitrate-nya 200, spindle speed-nya 2000, kemudian padatnya 500, kemudian untuk cut parameternya tetap sama, kemudian sedangkan untuk linking parameternya di sini kita menggunakan retake-nya 10, bit plane-nya 2, top of stock-nya 0, kedalamannya dip-nya min 5. Jadi nanti proses yang kita kerjakan adalah bagian di sini untuk kedalaman minus 5, jadi di sisinya. Kemudian untuk proses selanjutnya adalah yang ke-6, kontur. Pada bagian ini untuk parameternya kita menggunakan tool diameter 12, kemudian bitrate-nya 200, spindle speed-nya 2000, padatnya 500. Kemudian untuk linking parameter kita menggunakan bitrate 10, bit plane-nya 2, top of stock-nya 0, dip-nya incremental min 35. Jadi yang kita kerjakan adalah proses di sini, di bagian ini. Kemudian selanjutnya yang ke-7, membuat pocket. Jadi lubang 1 dan lubang 2. Di sini parameter yang kita gunakan, toolnya ini kita menggunakan tool ukuran 6. Kita masuk pada library tool, kita tetap menggunakan email, kita oke, kemudian kita pilih tool diameter 6. Kita pilih di sini diameter 6, kemudian kita oke. Setelah itu kita pilih nomor 2. Di sini adalah bitrate yang kita gunakan, menyesuaikan. Kemudian untuk cut parameternya kita menggunakan tipe climb standar, kemudian menggunakan constant overlap spiral. Kemudian di sini untuk finishingnya linking parameternya 10, bit plane-nya 2, kedalamannya adalah min 8, incremental ini. Kemudian selanjutnya untuk yang nomor 8, kita mengerjakan untuk kontur pada bagian ini, bagian alur ini. Parameternya kita menggunakan tool dengan diameter 6, kemudian untuk linking parameternya 10, bit plane-nya 2, top of stock-nya 0, dip-nya min 3. Jadi di sini ini yang kita buat, dia dip-nya adalah min 3. Kemudian selanjutnya proses yang ke-9, yaitu untuk kontur alur yang terakhir. Nanti yang kita buat adalah pada bagian ini, sisi ini. Kemudian parameter yang kita gunakan untuk tool, kita menggunakan diameter 6, kemudian untuk linking parameternya 10, bitrate-nya
bit blanknya 2, top of stocknya 0, dan dipnya adalah min 1,5. Jadi pada bagian ini yang kita kerjakan. Nah, kemudian setelah semua selesai, kita select all operation, regenerate. Nah, kemudian kita mencoba untuk verify. Kemudian program kita jalankan. Berikut ini adalah hasil dari Mastercam X9 dari gambar kerja yang kita buat. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat gambar kerja, langkah selanjutnya adalah kita memanggil program CNC-nya atau G-code atau post processor-nya. Caranya kita letakkan pada post select operation, kita klik, kemudian kita oke. Nah, di sini bisa kita simpan. Misalkan di sini adalah tugas 3.1, saya save. Nah, kemudian nanti di sini akan dihasilkan bahasa program dari Mastercam. Kita klik prosesor, nanti akan menghasilkan bahasa program. Bahasa program inilah yang nantinya akan kita edit sesuai dengan mesin yang akan kita gunakan. Selanjutnya, bahasa program ini nanti yang kita gunakan untuk simulasi maupun untuk mengeksekusi pada mesin. Demikian video kali ini yang bisa kita lakukan, mulai dari menggambar 2 dimensi, menentukan mesin yang digunakan, kemudian setting benda kerja, kemudian menentukan toolpath, dan yang terakhir adalah tentang post processor. Sekian, terima kasih.